Iya Ibu sama, tegang, saya kita jadi curhat khawatir. kita curhat. Iya Tegang ya curhat ya. kelihatannya, Bu? Barusan dia kayak saya kepala sekolah atau Oh, pengawas gitu. itu pertanyaannya kali ya, Bu, ya? Karena Pertanyaannya pertanyaannya sih berat kali ya, berat pertanyaannya enggak agak sih, berat. cuman Tambah ilmu, tambah pengetahuan di channel Miss Dian. Tambah ilmu, tambah ilmu, tambah pengetahuan di channel Miss Dian. Tambah ilmu. Assalamualaikum Bu Ani, apa kabar Bu? Waalaikumsalam, Ibu. Ya sehat, alhamdulillah. Masih semangat, Ibu. Semangat ya Bu ya. Iya, Nah gimana nih Bu, bisa kita mulai sesi coaching kita hari ini? bisa, Bu. Ya udah siap ya Bu ya? Kita Iya, mau insya Allah. curhat-curhatan untuk mencapai suatu tujuan. Iya. Pertanyaan yang pertama nih Bu, apa yang ingin Ibu kembangkan di masa yang ke depan ini? Setelah saya melihat dari yang apa kita lalui dari hari pertama dengan sekarang itu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Saya ingin mengembangkan lagi. Pertama sekali di lingkungan sekolah saya dulu, Bu. Saya ingin mencobakan apa ilmu yang saya dapatkan ini ingin saya praktekkan dulu di tempat saya. Setelah itu baru saya mengembangkannya di tempat misalnya dengan teman yang lain. Iya ya. Oh, Nah, jadi kalau misalnya Ibu ingin mengembangkannya itu, nanti kira-kira hasilnya yang seperti apa yang Ibu inginkan? hasilnya yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya kita ingin guru-gurunya merdeka dalam memberikan pembelajaran, anak-anaknya merdeka dalam menerima pembelajaran dari guru. Kita hidupkan suasana yang merdeka, tapi merdekanya ini bukan merdeka bebas ya Bu ya. Jadi merdekanya ini masih merdeka yang tidak melampaui batas, terpimpin istilahnya gitu Bu. Iya, bebasnya bukan bebas kelewatan batas gitu ya, Bu ya. Iya. Oke. Nah, rencananya Ibu kapan akan melakukannya itu, Bu? Apa, Ibu? Rencananya saya siapkan dulu pembekalan hari ini. Kalau untuk pelaksanaannya itu kita harus persiapkan dulu dengan matang. Bu ya. Jadi nggak usah tegang, Bu. Kita santai aja, Bu. Iya. Saya bukan Iya. asesor. Iya Ibu sama. tegang, saya Kita jadi curhat. khawatir. Kita curhat. Iya Tegang kan curhat kelihatannya, ya. Bu? Barusan dia kayak saya kepala sekolah atau Oh, pengawas gitu. itu pertanyaannya kali ya, Bu ya? Karena Pertanyaannya sih pertanyaannya berat kali ya. berat Pertanyaannya enggak agak sih, berat. cuman itulah kalau sesuatu yang ditanyakan itu orang itu kita harus berpikir jawabannya bukan sembarang jawaban yang kita kasih. Kita memang harus sesuai dengan yang diminta misalnya apa itulah yang ada dalam pikiran saya. Sekarang saya ingin merubah bagaimana sekolah saya setelah saya ingin mendapatkan pemberitaan ini, saya ingin rubah dulu dari pribadi sekolah saya atau diri saya sendiri yang utamanya. Ya, berarti kalau misalnya Ibu rencana Ibu ini kan kita selesai nih setengah bulan lagi nih ya. Apakah bulan September Ibu mulai apa November nanti atau semester baru setelah ujian atau gimana kira-kira? Mungkin 1 bulan setelah pembekalan ini mungkin saya persiapkan dulu sebulan setelah Oh iya pembekalan ya, ini. oke. Wah, Mungkin semangat bulan-bulan sekali Bu ya. Agustus. Agus ya. Sekarang Agus, Bukan Agustus ya, sekarang September. Agustus. September. September atau Oktober lah. Ya, Jangan terlalu oke. lama, kalau terlalu lama nanti hilang pula yang Oh ada iya, dalam. udah dingin dia ya Bu ya. Udah Udah dingin dingin, dah hilang, selagi hilang masih nanti. hangat-hangat ya kita cobakan Mm-mm. Bu. Ibu tadi bilang ingin anak-anaknya itu merdeka dalam belajar. Nah, apa Iya. yang menjadi ukuran kalau anak-anak itu sudah merdeka belajar? Bagaimana Ibu menilai ini? Wah, ini anak saya udah merdeka nih. Gitu. Kalau lihat sekarang kan anak masih terikat ya sama apa yang diajarkan sama guru. Anak belum mengeluarkan imajinasi, mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya. Saya ingin uh, anak itu ada yang bisa ditampilkan, yang menonjol dari dirinya, apa yang ingin dikembangkannya itu harus ada. Kita harus paham dulu apa yang diinginkan anak. Kita pelajari dulu bagaimana watak anak ini, apa kemauannya, lalu kita fasilitasi, kita kembangkan apa yang menjadi penyemangat dia untuk bisa berpartisipasi dalam pembelajarannya nanti. Oh, jadi tanda-tanda kalau tujuan kita sekarang ini tercapai apa nanti? Tanda-tandanya kalau kita lihat anak TK kan, kalau dengan SD ya Bu, kalau SD kan dia nampak hasilnya berupa nilai itu kan. Kalau kita TK kan enggak, hasil yang dicapai anak itu bukan berdasarkan nilai tapi dengan deskripsi. Jadi Ya, mungkin perilaku berarti ya.
Iya, mungkin perkembangan dia dari hari ke hari mungkin, Bu. Mungkin, sebelum kita pembelajaran hari ini kayaknya anak masih apa, masih terkurung dengan, image dia belajar seperti ini sama guru. Tapi kalau setelah, rencananya, kalau seandainya saya ingin melakukan, merdeka akan belajar, saya ingin anak-anak itu merasa bebas, tidak terikat, merasa enjoy dalam belajar. Iya, Merasa berarti tidak ciri-cirinya anak enjoy belajar, yang pertama iya, anak TK. Kan kita tidak kita mau senang bahas anak TK. Anak-anak iya. enjoy saat belajar, terus, apalagi tanda-tandanya, Bu? Gembira setiap hari, tidak ada lagi Gembira kelihatan setiap anak yang hari. agak, lesu, agak itu, agak, terbebani dalam sekolah. Berarti sekarang anak-anak tidak gembira, Bu? Maksudnya, indikasinya itu Gembira nggak ada sekarang? gembira, cuman gembiranya itu, tidak lepas gitu. Kan kita, kalau melihat anak itu, ada anak yang gembiranya terpaksa, gembiranya yang, keluar dari, murni Hatinya. dari diri tanpa ada paksaan kan berbeda. Oke, apakah sekarang ada perbedaan antara anak-anak itu waktu belajar di kelas, kegembiraan belajar di kelas dan belajar saat keluar main istirahat, itu ada perbedaan apa tidak, Bu? Ada Ibu, ada. Mana yang lebih tulus, kegembiraannya pada saat belajar daripada saat keluar main? Lebih, enjoy saat dia keluar main karena dia merasa bebas, tidak ada beban yang mau dikerjakan. Soalnya waktu di dalam kelas kan dia harus mengerjakan misalnya apa yang, kegiatan hari ini misalnya, meniru angka, membuat, kegiatan TK kan banyak tuh, pokoknya yang ada kegiatan lah tuh, setelah dia, keluar main tuh nampak gembiranya, bersorak dia keluar, Bu. Jadi nampak, dari wajahnya itu suasana yang lepas. Oke, jadi Ibu apakah Ibu ingin kegembiraan anak-anak yang saat belajar itu nanti segembira pada saat anak keluar main, pada saat keluar main sekarang ini atau segembira anak yang belajar sekarang? Yang Ibu inginkan di Eee, tujuan Ibu nanti? saya inginkan seperti apa, suasana dia bermain di luar, suasana di dalam kelas. Iya, Kita berarti itu mencoba tanda-tandanya ya? ya kita mencoba menghidupkan suasana belajar di dalam kelas itu seperti suasana, bermain yang bebas yang tidak ada misalnya biasanya kan di lokal itu kan, ada meja pakai kursi, Bu, ya, seperti anak SD. Iya. Kita berikan kebebasan misalnya, boleh dia mengerjakan di mana, misalnya pakai kursi, apa mau di lantai gitu. Jadi suasananya yang kita rubah supaya ada perubahan dalam diri anak itu seperti dia melakukan biarpun dia melakukan sesuatu, cuman kalau dilakukan secara enjoy tidak terikat dengan harus duduk di kursi, tidak harus, mengerjakan di atas meja, itu mungkin, menurut saya mungkin, ada sedikit perubahan nantinya. Itu yang ingin saya cobakan nanti, Ibu. Iya iya. Berarti ciri-ciri tercapainya tujuan kita ini adalah anak-anak enjoy kata Ibu dan mereka enjoy belajar itu sama seperti saat sekarang enjoy istirahat gitu ya, Bu, ya? Iya, Itu tadi heeh. ya kalau yang saya nggak salah mengambil kesimpulan ini. Apa benar itu, Bu? Iya, dia Iya. merasa senang seperti suasana dia di luar ruangan. Ah, iya Kita berarti nggak bikin kalau suasana di sekarang dalam. happy belajarnya masih masih agak terpaksa gitu ya, Bu, ya? Iya, senang-senang cuman Oke. dia merasa terbebani karena, Ah, iya. tugas-tugasnya harus duduk di kursi, harus begini, harus begitu. Jadi dalam ruang itu juga kita berikan kebebasan juga rencananya, gitu. Iya. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu nih, Bu, kita, untuk mencapai tujuan itu kan kita harus membuat sesuatu ya, Bu, merubah sesuatu yang Ibu bilang tadi. Ya, ada nggak yang bisa Ibu ubah dari diri Ibu pada saat mengajar, pada saat menghadapi anak, agar tujuan tadi tercapai, agar anak tadi happy belajar, merdeka belajar? Mungkin ada, Bu, ya, mungkin dari cara penyampaian, dari pembelajaran itu ke anak, mungkin caranya yang mungkin yang mau dirubah lagi, bagaimana, cara yang selama ini kita berikan hanya berpusat dari guru saja, cuman, untuk kedepannya saya ingin merubah, yang menjadi pusatnya itu, ke anak lagi. Iya. Mungkin dari diri eee saya rubah dulu. Oh, jadi Ibu merubah, biasanya Ibu berfokus pada Ibu, pada diri Iya, guru, kemudian mhm, besok akan, berubah, memusatkan berpusat. pada anak lagi. Yang perlu Ibu kurangi, dalam mengajar itu supaya terwujud apa kira-kira? Kita dalam, sekolah, TK ini biasanya kan yang diperlukan bukan hasil, Bu, ya, ini kan proses. Jadi biasanya guru-guru nampak, menuntut anak-anak itu harus siap, kalau nggak siap nggak boleh itu, nggak boleh main, nggak boleh makan, kan kadang-kadang ada guru yang seperti itu. Saya akui di sekolah saya juga ada saya mendengar guru seperti itu, cuman cuman saya waktu itu,
belum memberi nasihat kepada guru. Mungkin, itu salah satu trik guru mungkin pikiran guru seperti supaya anak itu disiplin kali ya. Tapi setelah saya belajar, sekarang ini mungkin, kalau kita TK kita tidak, memikirkan hasil dulu, Bu. Kita hanya apa tuh, kita hanya memikirkan Fokus. prosesnya dulu, fokusnya ke proses. Jadi, kalau kita tekankan anak itu kan istilahnya dipaksa itu, Bu, ya. Jadi itu mungkin yang harus dihilangkan. Jadi kita, usahakan anak itu mengerjakannya dengan cara tidak paksa, yang penting proses dia menuju ke sana udah nampak, udah ada Iya. usahanya. Oh, iya iya iya. Berarti, Mhm. salah satu langkah yang Ibu kurangi tidak menuntut anak untuk menyelesaikan tugas selama dia Nah, enjoy dalam proses belajar, yang penting berarti prosesnya. oke. Ya. Ada lagi nggak, Bu, yang ingin Ibu kembangkan, dari diri Ibu sendiri untuk, supaya anak-anak tetap happy belajar? Mungkin saya ingin saya kembangkan, mungkin saya kepada mitra saya dulu, Bu, ya. Mungkin, kalau sekarang kan yang dapat pengalaman seperti ini kan cuman baru saya. Kalau guru saya kan belum ada, kan belum, karena, eee, kalau dia tidak diberitahu, kalau tidak, dikasih tahu, mungkin dia tidak tahu. Jadi, kita dekatkan dulu dengan mitra kerja kita, apa yang harus dilakukan supaya tujuan yang ingin kita capai bisa terwujud. Kita harus ada mitranya, Ibu. Jadi Iya. perpanjangan tangan kita. Kalau kita yang sendiri yang melakukan, nanti guru itu apa tugasnya lagi yang seharusnya akan dalam kelas itu kan yang mengajarkan guru. Jadi kita cuman memberi memfasilitasi kepada guru bagaimana langkahnya agar pembelajaran yang kita inginkan seperti ini ya melalui mitra dengan guru itu, Bu. Jadi saya coba mengarahkan guru dulu. Wah, mantap, Bu. Nah, sekarang ini kita Itu balik lagi rencana ke baru, Ibu Bu, nih. rencana. Iya, Apa, insya Bu? Allah mudah terwujud ya, Bu, ya. Ya. Nah, sekarang area mana di dalam diri Ibu yang Ibu rasa merupakan kekuatan Ibu? Kekuatannya mungkin dari segi, saya yang dituakan, cuman dari jabatan saya sedikit dituakan, saya sebagai kepala sekolah. Jadi, saya ingin apa yang menjadi tujuan dari sekolah yang saya inginkan, itu bisa terwujud dengan kerjasama dengan mitra, dengan guru-guru saya. Kalau kita sebagai kepala biasanya, guru-guru itu mau mendengarkan asalkan yang kita berikan itu, yang positif untuk sekolah. Nah, selain itu, selain kekuatan Kepemimpinan yang yang dari segi transformasi. itu, ada nggak skill atau kemampuan Ibu yang bisa Ibu, yang merupakan, andalan banget dari Ibu sekarang? Yang bisa mungkin itu sedikit, mencari kalau kita mencari mengembangkan sesuai dengan, zamannya sekarang. Sekarang kan, bisa, eee, mencari pembelajaran itu yang kreatif dan inovatif itu melalui, internet sekarang, Ibu. Jadi kita coba, dengan kemampuan kita yang, bisa sedikit-sedikit internet itu kita mencari pembelajaran apa yang bisa untuk anak TK yang bisa dikembangkan yang baru sesuai dengan zaman sekarang. Nah, biasanya kan guru-guru itu kan, memberi pelajaran sesuai dengan majalah yang ada saja. Jadi kan anak kan bosan, jadi bisa, kita kreatifkan dengan menyediakan, laptop memakai infokus itu kan lebih menarik bagi anak. Iya iya Seharusnya iya itu, iya. dikembangkan di sekolah untuk memvariasikan metode pembelajaran agar anak tidak bosan. Jadi, yang bisa saya lakukan mungkin itu, saya coba, mencobakan kemampuan saya dalam bidang IT untuk dipergunakan dalam pembelajaran nanti yang dibantu oleh mitra guru saya. Iya, berarti Ibu kelebihan Ibu di bidang IT, di bidang, internet Ya gitu ya, Bu, ya? sedikit-sedikit ada Ya, soalnya, dibanding dibanding, teman-teman di sekolah pasti Ibu yang lebih eee, itu kelebihan Ibu ya. ada sedikit Apa ada lagi kebetulan saya kelebihan? ya kebetulan saya kan, udah ngambil S2. Jadi, ilmu yang dari S2 itu mungkin bisa saya terapkan juga nanti di sekolah. Ah, iya Nah, pengetahuan dan, mhm, skill dalam, gadget apa, TIK IT itu sedikit kelebihan Ibu. cuman nggak sempurna seperti Ibu kali. Saya Ah, kurang enggak, masih oh, banyak saya juga kurangnya, Bu. enggak lah Ibu merendah sekali. Nah Nah, kebetulan terus waktu itu kan Ibu banyak aplikasi yang ada yang di-share waktu itu di WA kan, cara menghubungkan laptop dengan HP itu saya coba kan bisa, Ibu, cuman itu gunanya saya belum paham, nanti saya kontak lagi Ibu. oh, iya iya, sekarang itu makanya saya cerah ceria, apa saya sekarang nih Bu, oh kameranya nggak ada jerawat, padahal ada jerawat ini. Nah, oke. Iya, Nah, kita lanjut lagi ya, Bu, ya. iya, Nah, oke. kelebihan Ibu, selain pengetahuan yang lebih, apa, pendidikan dan juga, di bidang TIK lebih itu,
lebih, unggul Ibu, ada lagi nggak sedikit, Bu keunggulan yang sedikit lain dari guru-guru ada. Apa, Bu? sebenarnya? Ada lagi keunggulan Ibu, talenta Ibu lagi yang lain? Rasanya, nggak ada, cuman entah itu yang saya rasakan Belum cuman. belum mungkin ada tapi belum teridentifikasi sekarang ya Bu ya. Kadang-kadang orang Yang yang melihat ngelihat kan, kita nggak lihat. yang melihat orang bukan diri kita. Iya iya, tapi kita harus sadar juga loh Bu. Kita harus sadar juga tapi nggak perlu sombong. Iya iya, Ya. betul. Nah, dukungan-dukungan ini Bu, kalau kira-kira ini Ibu perlu dukungan apa tidak Bu? Perlulah, Bu. Ya, kira-kira dukungan dari siapa yang menurut Ibu sangat penting ini? Ya dukungan dari, kalau kami kan, TK kan, punya pengurus, yayasan. Itu penting sekali karena, tanpa ada dukungan dari kepengurusan mungkin kita tidak akan, jalannya tidak akan mulus karena tidak, kerjasama dalam sebuah tim itu perlu, Bu. Misal dukungan dari pengurus, guru-guru maupun orang tua. Itu perlu sekali dukungan dari orang tua agar tujuan yang ingin dicapai itu terwujud. Dukungan dari yayasan, dukungan dari Iya. orang tua gitu ya Bu. Dukungan dari pihak-pihak lain masih ada Bu? Ada, mungkin kebetulan kami ini kan TK-TK Nagari, mungkin kita, minta dukungan dari wali nagari, bagaimana, Hmm. apa yang kita rencanakan ini, bisa berhasil, bisa kita, minta arahan atau, masukan-masukan dari nagari. Oh iya. Nah, kita, jelaskan lagi nih Bu rencananya Bu. Jadi secara konkret itu, Ibu ingin misalnya kan sekarang ini apa yang berbeda, anggap ajalah satu pelajaran, misalnya pelajaran menggambar, eee apa yang berbeda yang akan Ibu lakukan di waktu dekat ini Bu, kalau biasanya begini, nah biasanya begini, yang benar-benar aplikatif yang bisa kita kerjakan gitu, yang bisa, guru Ibu tuh tahu langsung, "Oh, begini nih cara kerjanya," gitu. Mungkin, mengubah, salah satunya kalau TK ini kan kebanyakan anak, dalam pembelajaran bermain ya, Bu, ya. Mungkin biasanya kita, sebulan 2 bulan itu fokus di dalam kelas, mungkin kita bisa rencanakan dengan guru, dengan orang tua, bagaimana kita sekali-sekali, belajarnya di ruang terbuka sambil, refreshing keluar, dari sekolah, misalnya ke tempat-tempat wisata yang aman lah bagi anak, untuk, dia bisa belajar. Biarpun kita tujuannya, untuk refreshing, tapi di sana kita juga bisa mengembangkan belajar di sana. Misalnya kita bawa dia ke taman atau ke tempat-tempat wisata yang disukai oleh anak lah, misalnya anak kan paling suka bermain air, Bu, ya. Berenang kan Iya, dia suka. Jadi iya iya. kita carilah tempat-tempat yang agak aman, yang bisa rasanya menarik bagi anak. Itu Kita sekali berapa kombinasikannya Ibu direncanakannya sekali berapa di itu? schedule untuk itu rencananya, eee, kalau bisa, 1 kali 3 bulan lah, Bu, ya, 1 kali 3 1 kali 3 bulan. bulan, Ya, berarti kalau setiap satu hari kali kendala juga dengan dana, Bu, ya. Kalau setiap bulan kan itu ya, jadi pikirkan menurut Ibu juga. apa harus kita pakai biaya banyak itu? Apakah di alam itu harus di air? Apakah tidak bisa kita di alamnya, misalnya di lingkungan dekat-dekat sekolah, yang di alam benar-benar taman yang ada dekat sekolah, lapangan dekat sekolah? Kebetulan kami sekarang ini kan juga punya tempat wisata ya, Bu, yang, Danau Singkarak, yang terkenal dengan, apa, dermaga Singkarak. Iya. Itu. Di sana itu tuh ada tempat bermain anaknya, ada, juga di tepi pantai. Di situ tuh jarak dari sekolah saya ke sana kalau dengan kendaraan umum paling-paling seperempat jam, Ibu, dekat cuman. Bisa Ya, sekali kita tapi bawa itu kita butuh biaya ya Bu ya? butuh biaya, cuman biayanya tidak terlalu banyak, cuman paling-paling, transportasinya sekitar, 3.000, kan, nggak Oh, iya memberatkan. iya. Kebetulan Iya. kami jaraknya dengan, tempat wisata itu dekat, kita cari tempat yang tidak, memberatkan orang tua misalnya, Bu. Misalnya seperti ke Singkarak itu tempatnya juga luas, juga aman, nyaman di sana. Kita bukan mencari tempat yang jauh-jauh yang butuh biaya banyak, itu kan nanti kalau memberatkan orang tua. Juga mak tahu nanti tempatnya kita nggak tahu, keadaan, situasi, lingkungannya, mana tahu nanti itu bukan yang tempat yang aman bagi anak. Kita mencari tempat yang dekat, yang murah meriah bagi orang tua dan anak. Apa Ibu tidak terfikirkan tidak hanya tempat wisata gitu, misalnya di lapangan dekat sekolah aja yang memang sama sekali tidak pakai biaya gitu. Apa itu tidak Dan menjadi hal yang baik untuk anak TK? iya, itu Misalnya juga ada lapangan. kebetulan di sini juga ada lapangan itu kan,
Saya coba dengan guru dulu konsultasi, mungkin itu salah satu, alternatif lain juga ya, Bu, ya. Ya. Kita cobakan dibawa ke lapangan hijau, bisa kan, kita ajak anak bermain bola atau bermain, kejar-kejaran, kan macam-macam permainan yang bisa diajarkan. Bisa itu salah satu kalau tempat itu kan tidak memerlukan biaya ya. Saya akan Iya. coba, Bu, ya, Iya, dengan guru-guru karena saya. kalau satu kali untuk ibaratnya refreshing belajar dari bedanya dari belajar dari sekolah dengan belajar di luar sekolah, kalau menurut saya itu kalau 1 kali 3 bulan itu terlalu jauh jaraknya untuk, membedakan anak merasakan, belajar di luar itu 1 kali 3 bulan rasanya lama gitu. Oke, ya berarti itu satu ya Bu, membawa anak ke lapangan ya, Iya. solusinya, satu. Apalagi rencana Ibu yang, ke depannya yang bisa dipraktekkan, dikerjakan langsung oleh guru Ibu untuk Merdeka Belajar ini? Eee, Mungkin, kegiatannya di rumah sekali Ibu ya, kita kerjasama dengan orang tua, kadang-kadang orang tua itu kan menuntut anaknya harus pintar, harus, hafal talistung, harus bisa mengejar targetnya, anaknya harus bisa menari, harus bisa itu, macam-macam. Kita konsultasi, komunikasikan dengan orang tua melalui parenting. Di sana kita bisa menjelaskan bahwa anak usia dini itu tidak harus, mencapai, harus pandai baca tulis di TK. Kita mengajarkan anak itu untuk persiapan. Persiapan tadi itu berarti kan banyak yang harus disiapkan, mentalnya, perasaannya, kan harus Bukan siap. pengetahuan Iya, bukan pengetahuan, pengetahuan ya, Bu? bukan pengetahuan yang, Iya. yang diutamakan. Jadi yang diutamakan dulu, eee, persiapannya dia untuk masuk SD, siap nak dia untuk masuk SD gitu. Harus diterapkan di TK, misalnya harus siap mengenal huruf lebih dahulu, harus mengenal macam-macam warna. Kalau di SD kan itu tidak diajarkan langsung Bu ya, itu kan biasanya memang kita ajarkan melalui permainan biasanya. Kalau di SD kan kita langsung ke topik permasalahan, misalnya habis itu ya langsung membuat Iya, kalau di TK itu kan kita mengenalkan dulu bagaimana dikenalkan. kenal kenal yang harus dipersiapkan, bukan hasilnya. Anak harus pandai berhitung, 4 kali 4 berapa, 3 tambah 2 harus tahunya harus berapa itu. Mungkin Iya, itu yang jadi harus kita kita coba dengan orang tua dulu. Selama ini yang saya rasakan, orang tua itu menuntut anaknya tamat TK itu harus bisa baca tulis, anaknya di TK itu harus langsung bisa membaca. Itu kan, pemikiran yang menurut saya yang agak kurang kurang baik juga, Bu, ya. Karena kita tidak bisa menuntut anak itu berpikir seperti orang dewasa. iya, heeh. Mungkin itu, Ya, Bu. oke. Berarti udah ada 2 tadi ya, Bu, membawa anak belajar di alam, di luar kelas, yang kedua kerjasama dengan orang tua. Iya. Nah, yang ketiga, saya pengen tahu nih, Bu, apakah ada, tindakan di dalam kelas nih, belajar di dalam kelas, yang harus dilakukan supaya anak itu merasa merdeka saat belajar? Yang udah Ibu bilang tadi juga sih, ini kan sekarang kita ulang lagi gitu, di Iya. dalam kelas, tapi, yang biasanya ini yang berbeda nih dari yang biasa. Biasanya anak, kegembiraannya terpaksa, yang sekarang anaknya gembira belajar di kelas, tapi segembira waktu dia belajar di luar kelas gitu, tapi di dalam kelas. Ada nggak yang bisa Ibu kerjakan gitu? Mungkin suasananya yang kita rubah, Bu, ya. Misalnya, posisi ruangannya mungkin bisa kita rubah. Biasanya anak kalau di TK itu kan, memang seperti SD juga pakai bangku-bangku kalau di tempat saya ya, Bu, ya. Mungkin saya coba lagi, mengenyampingkan dulu kursi sama mejanya, kita duduk di lantai dulu, kita, belajarnya secara enjoy santai aja dulu, pas melaksanakan kegiatan, kita beri kepada anak mau di mana dia mau mengerjakannya. Kita diberi, pilihan ke anak, misalnya kan bangku-bangku udah disiapkan tuh, dia yang memilih nanti di mana dia duduk. Jadi sebelum dia melakukan kegiatan, kita duduknya melingkar dulu, Bu. Kita usahakan biasanya kan di sekolah saya anak-anak itu pagi udah masuk, dibunyikan kelincingan kan, dia berbaris masuk, langsung duduk di tempat masing-masing bangku-bangkunya. Misalnya bangkunya sukanya warna merah, sukanya warna biru kan kalau bangku-bangku di sekolah TK itu kan warna-warni, Bu, ya, sesuai dengan suasana hati anak. Harus yang cerah warna di dalam kelas itu. Jadi mungkin bisa kita kesampingkan dulu, susunan bangku-bangku seperti itu. Jadi anak-anak seolah-olah tidak seperti belajar yang, seperti orang dewasa. Seperti Iya, belajarnya itu memang belajar anak kecil, kalau anak-anak kan belajar kan, dia memilih di mana dia suka, Bu, ya.
Jadi kita Iya. coba kondisikan seperti itu. Jadi ketika setelah kita menyelesaikan pembukaan semacam itu, kita pas melakukan di inti, kalau inti itu kan anak bekerja, mengaplikasikan apa yang sudah kita jelaskan dengan perbuatannya. Jadi mungkin itu yang akan saya rencanakan. Saya beri anak kebebasan dulu, di mana dia mau mengerjakan, apakah mau di lantai, mau di kursi, di meja pakai kursi itu. Nah, seperti yang sekarang, itu yang ingin saya robah, Ibu. Iya. Karena Oke. bebasnya di Nah, dalam kelas. berarti Bu yang dalam kelas nih Ibu ingin anak itu memilih sendiri spot tempat yang dia sukai, Ya. tempat yang membuat dia nyaman belajar. Nah, karena memilih tempat itu sangat penting bagi anak TK Iya, ya Bu dia ya. harus nyaman dulu, Bu, harus nyaman dulu di mana dia mau mengerjakan. Ya. Jadi Bu udah bisa bawa pulang 3 poin tadi ya Bu. Memberikan kebebasan kepada anak, yang kebebasan yang terarah. Kemudian Kebebasan dengan orang tua, komunikasi itu dengan harus orang tua. dilakukan. Kemudian kerjasama dengan mitra, dengan pengurus yayasan, dengan guru, dengan nagari, pokoknya lingkungan sekitar sekolah lah, Bu. Iya. Dan langkah nyata tadi yang Ibu ingin mengajak anak ke mana tadi? Ke tempat Itu juga wisata. itu juga masuk dalam program apa sudah ada di program Ibu? Itu rencananya mau diprogramkan, Ibu. Nah, berarti masuk Rencananya. juga itu kan, jadi solusi kita jadi merdeka belajar barusan kan, Iya, iya, Bu. tambahannya. Berarti ada 4 poinnya ya Bu ya? Iya, iya. Oke, dah. Jadi menurut saya nih sesi kita yang 30 menit udah pas nih 11.20 saya udah lirik-lirik jam dari tadi. So, rasanya udah solusinya udah dapat ya Bu ya? Iya, iya, Bu. Sudah ada yang dibawa pulang ini sekarang? Udah ada, Bu. Udah bisa ada di bawah. Udah ya. Udah mau direncanakan, udah mau dilaksanakan. Ya, apakah didapat dari sesi ini apa Ibu sudah merencanakan sebelumnya? Didapat dari sisi ini, Bu. Sebelumnya Oh, saya belum berpikir. Belum aduh, berpikir ya. alhamdulillah kalau gitu. Wah, terima kasih sekali Ibu atas Iya, jawaban-jawaban Ibu sama-sama yang Ibu terbuka. masukannya, Ibu. Iya, iya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.